berobat kemana-mana, ya katanya ke udah paranormal, udah ustad, udah mungkin ya. Jadi tidak ada yang mampu mandiin. Nah dimandiin tuh si Neng itu teriak, dan emang di badan itu sepintas kayak keluar bayangannya kan, keluar. Udah sholat maghrib jamaah, ya Neng jadi makmum, saya jadi imam, baru bismillah, Allah, Neng langsung kublak, pingsan. Waktu ketika dia mau takbir, si makhluk itu masuk ke Neng, dia masuk ke Neng, keluar lagi. Dewinya itu saya masukin ke kain sarung. iya. Jadi kain sarung kayak kan lembek, begitu saya masukin, seret, kain sarung kayak tongkat, set. Waduh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan AA Pakar. Alhamdulillah di malam ini saya akan mengadakan acara Jemat ya. Podcast yang mana pernah saya upload itu kisah seseorang yang sukmanya tertukar selama 40 hari. Jika subscriber saya yang baru bergabung ingin melihat videonya, ada di atas ini ya. Videonya silahkan ditonton. Di malam ini alhamdulillah banyak yang request ya, subscriber katanya, AA tolong dong hadirkan katanya si pelakunya, maksudnya si pelaku yang mengobati orang itu atau kayak Neng itu ya. Dan alhamdulillah atas izin Allah malam ini saya sudah kedatangan narasumber saya, di mana beliau pelaku langsung penarikan sukma yang tertukar selama 40 hari. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jemat, Jejak Keramat. Alhamdulillah di depan saya, di depan kalian semua sudah hadir Kang Kamarasa, di mana beliau adalah pelaku langsung penarikan sukma. Assalamualaikum Kang Kamarasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukurlah. Sekarang Kang Kamarasa aktivitas di mana? Ya masih rutinitas di bidang seni budaya, lestari seni golok. Alhamdulillah, mantap. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya silakan Kang Kamarasa sapa-sapa dulu buat para subscriber AA Pakar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subscriber channel AA Pakar, salam kenal dari saya. Mungkin sedikit menambahkan tadi dari AA Pakar. Saya sebenarnya bukan ustadz. Tadi waduh saya itu terlalu gimana ya, saya pribadi nggak menganggap diri saya ustadz ya kan. Ya mungkin untuk menyambung pembicaraan yang beliau pernah kontak ke saya mengenai waktu itu Neng ya, si Neng ya. Apa namanya, kata orang mah sukmanya ketuker. Nah, maaf nih Kang Kamarasa, saya potong dulu ya. Jadi kan kemarin itu saya pernah mewawancari Neng ya. Iya. Jadi cerita dia itu pernah diobatin sama kakak-kakaknya, tidak ada yang mampu gitu ya. Bahkan kata salah satu guru spiritual juga ya yang mau ngobati dia, bilangnya ada kakaknya satu lagi yang ada di Jakarta. Nah kebetulan mungkin itu Kang Kamarasa ya yang maksud si Ustadz itu kali ya, mungkin ya. Dan sekarang saya ingin langsung bertanya ke Kang Kamarasa selaku penarikan atau selaku yang mengobati
Neng itu awalnya bagaimana itu Kang? Kan posisi Kang Kamarasa ada di jauh ya, bukan di Banten gitu. Silahkan Kang, bisa diceritakan kepada subscriber kami. Kronologinya seperti ini ya. Awal mulanya saya ditelepon sama abang saya yang tertua, ya, bahwa menginfokan saya harus pulang, urgent. Ya. Kan? Ada apa, Neng? Katanya kesurupan. Lah, kata saya, terus gimana? Pokoknya kuncinya ada di kamu. Saya bingung, kunci apa, kata saya kan gitu kan. Nah, akhirnya saya ngobrol sama abang bahwa Neng itu kesurupan 1 bulan lebih. Cerita ya kan, 1 bulan lebih katanya kesurupan. Awal mulanya kalau nggak salah itu dari camping, dari sekolahan. Jadi maaf Kang, berarti Kang Kamarasa itu tahu Neng kesurupan itu udah 1 bulan lebih? Iya. Oh, Masya Allah. Berarti si Neng ini selama 1 bulan itu nggak ada komunikasi ya dari pihak keluarga ke Akang? Nggak ada. Biasanya sih seminggu sekali gitu, iseng nelpon, nanyain kabar ya kan. Ini mah udah putus aja, nggak ada kabar, nggak ada apa. Ya kan? Saya juga nggak inget gitu kan. Ya kan, ya pokoknya udah dikasih lupa aja itu. Nah, ditelepon lah gitu kan, katanya pulang urgent. Ya kan, ya udah kata saya, coba dijauh aja, nggak usah, pokoknya kamu pulang, nanti diceritakan lebih detailnya. Nah, akhirnya kan saya pulang tuh. Begitu pulang, diceritakanlah kronologinya, bahwa mungkin yang seperti kemarin yang ceritain, kan bahwa beliau camping, terus pada kesurupan semuanya, ya kan, dan yang lain pada sembuh, ternyata Neng kagak sembuh, ya kan. Nah, diobatin kemana-mana, ya tetap gak ada perubahan. Ya padahal abang saya sendiri itu, kalau itu Abah Eman itu dituakan di sana di kampung itu. Bahkan banyak orang yang minta tolong sama beliau, dan alhamdulillah sembuh. Tapi mungkin ya pas adiknya seperti ini kena, ya mungkin ya belum jodoh kali ya, ya kan. Gitu. Akhirnya berobat kemana-mana, ya katanya ke udah paranormal, udah ustadz, udah mungkin ya. Jadi, tidak ada yang mampu. Jadi ya begitu aja. Ya, jadi Neng itu kayak kalau kata bahasa Sundanya edan eling. Sekolah, ya kan. Waktunya kesurupan ya kesurupan. Gitu. Yang uniknya lagi, yang kesurupannya itu yang namanya Dewi itu, dia itu bisa mengetahui guru orang yang mau ngobatin dia. Bisa kan ada orang yang mau ngobatin nih. Udah ditunjuk duluan sama dia tuh. Gua tahu guru lu siapa, jadi orang udah pada ngedon gitu, ya kan. Wallahu alam itu sih bisa pakai, ya kan. Nah, akhirnya kan saya pulang, coba saya ngeliat Neng, bener. Begitu saya ngeliat Neng, assalamualaikum Neng, langsung dia kesurupan. Waduh, gue tuh langsung jatuh gitu. Aduh, kata saya. Jadi disambutnya itu langsung kerasukan. Masya Allah, saya bener ini bukan apa ya? Bukan main-main ini kata saya ini. Ya udah, kata saya kan, ya udah kita coba. Nah, saya obatin tuh. Ya kan, sore itu saya sekitar jam 3 sore. Langsung saya tanganin Neng tuh. Ya begitu dia. Jadi hebat cerdiknya si Dewi itu ya, jin itu. Jadi si Dewi itu yang masuk ke raga Neng. Ke raga Neng itu ya emang saya akuin juga ya, ibarat kata mah kalau bilangan mah dari angka 1 sampai angka 10 saya keluarin itu. Ya kan? Iya. Nyobatin nih. Loh, sembuh, ya kan? Saya udah senang, alhamdulillah. Dia ketawa lagi. Hahaha. Waduh, katanya, gua mah nggak sembuh, ya kan? Gitu. Lu bohongin katanya. Masya Allah, saya jujur itu saya udah ngeblank. Saya juga udah pusing, ini apa ya? Kata saya, kalau yang ngomongin ilmu ya, kalau lagi sombong ngomongin ilmu mah udah dikeluarin itu, kata dari alif sampai iya saya keluarin itu, udah diketruk aja itu. Neng kagak sembuh, malah ada yang ngeledek ya. Saya bingung apa ya, tapi kata Kak Eman, dan Kak Eman itu kata kiai kalau nggak salah ya, kiai yang maaf katanya nggak ada kakinya ya. Kuncinya di saya.
Saya bingung itu sebenarnya, kunci apaan? Kan udah saya iniin semua ya. Nah, tapi ingat itu, emang waktu itu saya lagi menjalani sesuatu amalan. Nah, cuma amalan tersebut dari abah guru itu nggak dibilangin buat apa enggak. Udah kamu wirid aja. Gitu. Ya kan, saya ingat ke itu, ya kan. Namanya juga nggak dikasih tahu sama abah guru buat apaan. Saya bingung makanya buat apa ya, makanya kayak gimana. Ya kan, ya berarti itu posisi Kang Kamarasa baru beres puasa. Ya kan. Ya intinya, udahlah kata saya, ingat ke ibu. Ya kan? Udah saya minta doa ibu, ya kan, biar si Neng dikasih kemudahan, kelancaran. Nah, udah gitu, bau maghrib, ya saya ya ibarat kata gimana ya itu, kalau udah mentok begitu, saya tuh kayak ada yang ngasih tahu, udah nih kasih air mandiin. Nah itu dimandiin, nah dimandiin tuh si Neng itu teriak, dan emang di badan itu sepintas kayak keluar bayangannya, terces keluar. Astagfirullahaladzim, keluar itu waktu saya mandiin, keluar bayangan terus gitu, keluar. Dan apaan ya, udah bodo amat lah gitu kan. Yang emang goib seperti itu, goib itu nggak nampaknya asli, goib itu kayak bayangan aja gitu dari tubuh Neng itu. Ada tubuh Neng itu keluar. Udah kata saya, ya udah kalau gitu kita sholat maghrib berjamaah Neng. Udah sholat maghrib berjamaah, ya, Neng jadi makmum, saya jadi imam. Baru bismillah, Allah, Neng langsung kuplak, pingsan. Saya nggak jadi lagi, astagfirullah, pingsan. Kesurupan dalam posisi sholat. Posisi sholat. Jadi si gini, waktu ketika dia mau takbir, si makhluk itu masuk ke Neng. Dia masuk ke Neng, keluar lagi. Jadi begitu si Neng, langsung bangun lagi Nengnya. Neng, kenapa Neng? Sadar lagi dia. Jadi si makhluk itu masuk, nggak kuat lama, dibuat keluar lagi dia. Keluar lagi makhluk itu. Itu walau saya juga pas itu mah bisa ngelihat, tapi ngelihat juga ya bayangan gitu. Bayangan lebat masuk, keluar lagi. Kata saya, astagfirullahaladzim, ya kan. Udah saya juga udah pasrah aja, ya Allah, kata saya, coba beri kemudahan ya Allah. Akhirnya yaudah Neng, kata saya, coba juga kita sholat lagi. Ya kan, kuatin. Saya bilang kasih motivasi ke Neng, kuatin. Jadi Neng itu jadi makmum. Jadi makmum, begitu udah selesai sholat, alhamdulillah tuh maghrib itu tuntas, ya kan, sampai ya selesai. Beres sholat ya. Sholat baru, ya kan. Saya itu jujur gerakan-gerakan tersebut ya, saya nggak ngerti itu ya. Mungkin kelebihan dari seorang guru, ya kan. Ya saya juga baru itu doang ngalaminnya kayak gitu. Ya kan? Enggak, ini mau ini nih Kang. Kan kemarin itu kata Neng ya. Kata dia itu seperti ada di alam mimpi katanya ya. Terus Kang Kamarasa itu datang jemput tapi terbang gitu. Nah itu mungkin para subscriber ini ya percaya nggak percaya sih ya sebetulnya. Saya juga bingung sebetulnya. Dibilang dongeng, cerita ya nyata gitu. Nah kebetulan ada si Kang Kamarasanya di sini, mari kita tanya langsung ya. Itu gimana sih Kang? Maksudnya bisa terbang begitu? Kata Neng itu, Kang Kamarasa datang ke sana, terbang ngambil dia. Ya kalau bisa dibilang mungkin Meraga Sukma kali ya namanya. Gitu. Saya nggak tahu. Itu wow, gimana ceritanya itu ya? Jadi emang sesuatu yang singkat. Gitu. Bahkan ketika saya dengan Neng hadap-hadapan posisinya ya, ya Neng ya kan, begitu saya baca yang saya wirid dari abah guru itu belum selesai, itu bacaan itu belum selesai saya baca itu, saya kayak dibawa ke sebuah tempat di mana tempat tersebut nggak ada matahari tapi terang. Terus di tempat tersebut itu saya itu ada di atas. Saya melihat kok ada sebuah kampung, penduduk sama aktivitas biasa, tapi orangnya tinggi-tinggi, ya kan. Begitu saya ngeliat ke pinggir jalan, loh, oh itu adik saya, itu si Neng. Kelihat di atas itu, si Neng itu lagi dikawal sama badan gede-gede, ya kan, di pinggir jalan, ya kan. Kata saya, itu si Neng, saya di atas tuh, ya kan. Terus kalau gua ambil gimana? Jujur saya juga takut. Si Neng itu lagi apa dia itu? Lagi berdiri aja dia, berdiri di pinggir jalan, dikawal itu sama si orang dua penggawa itu. Jadi ya, benar ya.
di alam itu intinya di alam itu lama loh, bukan sejam 2 jam, lama saya di alam tersebut ya. Iya. Dan saya juga sempat mikir gimana caranya, kata saya nih, biar si Neng diambil tapi nggak ada bikin masalah, jangan ada pertempuran di sana. Karena apa? Saya paham bahwa ini alam jin. Saya udah ingat ini alam jin, ya kan? Itu maaf Kang, itu penghuni-penghuni di situ kelihat itu. Kelihat Kayak manusia apa gimana? kayak ya? manusia, Kayak manusia. kayak bentuk aja, ya, tani, hidung tani. Oh iya iya. Cuma yang badannya beda, tinggi-tinggi. Dan kedua itu nggak ada matahari, cuma terang. Oh, Ya kan? iya iya. Nah di situ ya doa-doa ya, kalimat-kalimat Allah itu benar-benar mujarab. Ya. Saya bacain di situ tuh ya kayak ayat kursi ya, Iya. kayak kuhu geni ya kan. Iya. Ya kan, saya coba dorong ke bawah, itu berbentuknya kayak petir. Di alam jin itu. Di alam jin itu berbentuk petir. Lalu saya tamparkan ke bawah, wah pecah. Ya kan, di tengah itu kayak petir aja. Itu gonjang-ganjing, si penggawa itu yang jaga si Neng itu masuk ke tengah kampung, karena di tengah kampung tuh bikin kisruh saya kan. Iya iya. Ya kan, saya turun, saya tarik Neng, ayo lari, ikut, ya kan, terbang, Jadi diculik lah. diculik lah si Neng itu. Jadi saya nggak ada pertempuran di sana, diculik lah gitu kan. Ya intinya sih kalau diomongin, diceritain itu kayak film, kayak dongeng. Jadi nah udah saya bawa Neng, ya kan, saya bawa terus. Jadi ngelewatin jalan-jalan yang saya tahu tuh ya, di belokan ini ada penguasanya, belokan ini itu dikejar saya. Dikejar sama penggawa itu, dikejar. Wah, dikejar. Terbang semua itu ya? Terbang, saya juga terbang. Ya. Terbang sambil bawa si Neng. Begitu datang depan rumah, si Neng bingung. Mau masuk gimana, bingung. Saya tarik, Neng, ayo Neng, masuk Neng. Begitu masuk ke kamar, Neng, masuk Neng. Begitu masuk, Allahu Akbar, bos, masuk. Langsung si Neng mental itu fisik ya. Langsung kan saya ada di depan. Ya. Saya tangan begini, saya begini, Allahu Akbar. Begitu masuk, Neng masuk, langsung mental dia, ngejedag. Pas masuk itu. Pas masuk itu ngejedag Neng, ngejedag. Begitu ngejedag bangun lagi, langsung dia seneng. Alhamdulillah, kancu ini Neng sembuh. Kayak saya mah nggak seneng, saya bengong. Iya. Bengongnya apa? Tadi gua ngapain ya? Tadi mimpi apa ya? Ngulang aja, saya ngulang. Iya. Ngulang aja. Kata saya, apaan ya tadi ya? Ya kan? Iya. Jadi ngeliat si Neng seneng itu saya mah bukan ini. Ingat tadi, bingung. Ya? Tadi gua ngapain ya, terbang. Terus tapi bodo amat, saya masa bodoh lah. Bodo amat lah, yang penting adik gua sembuh gitu kan. Yang penting si Neng sembuh ya kan. Udah saya nggak mikir-mikir yang gitu. Nah udahlah, si Neng begitu si Neng keluar kamar, dia dengan beda, emang raut mukanya beda. Nggak kosong ya. Nah, maaf Kang. Terus itu kan Sukma yang tertukar ya. Dikala Neng masuk lagi Sukmanya, nah yang si Dewi itu kemana itu? Nah kan ketika saya proses waktu mandiin si Neng, si Dewi itu udah keluar. Oh iya. Yang saya bilang bayangan itu. Ya saya kan itu si Dewi mungkin kan. Ya. Udah keluar itu. Si makhluk yang di badan sini itu keluar. Ketika si Neng saya ajak sholat, si makhluk itu masuk. Cuma dia nggak kuat, langsung keluar lagi. Mental lagi. Ya udah. Akhirnya kan waktu itu saya protek lagi tuh si Neng, biar si Dewi nggak masuk. Untuk mungkin ya alhamdulillah protek itu ya intinya yang penting lu kuat 1 jam aja, jangan masuk gitu. Karena proses saya itu butuh 1 jam. Butuh 1 jam gitu. Iya. Ternyata proses pengambilan si Neng itu nggak nyampe 1 jam. Sangat singkat ya. Singkat, alam nyatanya cuma 5 menit. Tapi di alam sananya, Masya Allah, lama. Capek ya? Capek, lama di sananya. Kejar-kejaran. Tapi alam nyata cuma 5 menit itu saya. Saya keluar itu, saya nanya paling 5 menit, begitu keluar Neng udah sembuh. Gitu. Nah, terus itu si jin Dewinya itu kemana lagi dia setelah itu? Masih ada di rumah. Oh di rumah? Di rumah. Dan wallahualam ya alhamdulillah saya juga dikasih ayam mata tuh kayak tahu posisi Dewi di mana tahu gitu kan. Iya. Nah udah gitu ya kan si Neng keluar kamar sama saya, dia seneng ya kan. Nah dites tuh sama abang-abangnya tuh. Iya. Sama yang di rumah tuh dites. Iya. Dikata-katain, Dewi jablay. Kan dulu sebelum si Neng sembuh, sebelum si Neng ini dikatain jablay, itu si Neng langsung ngamuk.
kerasukan. Ya si Dewinya itu nggak mau yang di badan si Neng. Oh, nggak terima gitu. Nggak terima. Kalau belum sembuh mah itu, ketika dia udah sembuh, dua normal, dikatain ya nggak ngapa-ngapa, nggak ngepek. Di tes gitu ya. Dites, iya, dites ya si kata Neng, ini mah Neng ini udah sembuh Neng, gitu kan? Iya. Itu, ya kan akhir cerita ya mungkin saya begitu. Proses namanya kan kita juga nggak mau ya ada perselisihan lagi dengan makhluk yang itu kan. Si Dewi pun saya ambil, saya bawa, saya pulangin lagi ke sana karena apa, emang prosesnya sebenarnya gini dia. Si Dewi terjebak di raganya si Neng, ya kan, si Neng di sana. Jadi ternyata begini, si Ponggawa itu dua itu nunggu di pinggir jalan, itu nunggu si Dewi tuker, dianterin. Nunggu si Dewi dianterin. Gitu. Ini si Neng berhubung kan namanya juga manusia, mana tahu ya kan, nggak ngelihat ya kan. Dia dibawa ke sono, bawa ayam. Ya kan. Nah si Nengnya nggak diambil ya kan, kita nggak tahu kan gimana prosesnya, nggak tahu. Dan saya pun emang nggak tahu prosesnya seperti itu. Dan ibarat kata mas saya itu emang curang. Saya culik dulu si Neng. Saya culik dulu si Neng, ya kan, baru si Dewi saya anterin ke sono. Ya, akhirnya proses seperti itu, saya anterin si Dewinya ke sana, saya masukin ke sarung. Itu apa namanya, ritual nganterin si Dewinya itu bagaimana? Apakah sama Sukma lagi ke sana, apa langsung Kang Kamarasanya yang ke lokasi? Ke lokasi. Oh, langsung dianterin? Ya, ke lokasi. Jadi si Dewinya itu saya masukin ke kain sarung. Jadi kain sarung kayak kan lembek. Begitu saya masukin, seret, kain sarung kayak tongkat. Waduh. Iya. Maksudnya berdiri gitu? Berdiri keras, sarungnya berdiri. Ya, emang yang cerita ini kalau diceritain kayak bohong, kayak lucu. Berdiri, berdiri. Saya bawa langsung nganterin tuh sama abang-abang saya, sama adik saya ke sana, ke posisi yang saya ingat itu. Dan posisinya begitu top, di sini posisinya kata saya nih, posisi pas di sini nih, makhluk ini di sini kata saya kan. Waktu ngambil Neng itu, ngambil Neng di sini. Ya udah si Dewi di sana, saya gibrikin si Dewinya, udah Wi kata saya kan. Kamu di sini, udah jangan saling ganggu lagi ya kan. Itu maaf Kang, itu sosok si Dewi itu sosok kuntil anak apa sosok ratu sih? Soalnya namanya Dewi itu kayak ratu gitu. Kalau sosoknya sih dia bukan kuntil anak ya. Namanya juga jin ya, bisa mencala putra, mencala putri. Tapi kalau udah ngomong Dewi berarti perempuan. Gitu. Dan ternyata Dewi itu di sana udah terkenal di daerah sana itu sama penduduk kampung. Khusus sama manusia? Manusia, karena si Dewi itu sering ngejirim. Nampakin diri. Ya itu kalau makhluk seperti itu, jin itu kalau udah sanggup menampakkan diri dan interaksi dengan manusia, berarti jin itu levelnya udah beda, ilmunya ya level tinggi. Betul. Karena jin itu udah bisa menampakkan diri. Masuk katanya, ikut nonton dan sering bikin orang celaka di sana, kan sering godain orang. Jadi jahil ya kan. Dan orang sana udah paham bentuknya seperti apa, orangnya katanya cantik tinggi, dan orang sana udah paham siapa si Dewi. Udah tahu. Ya itu dia, ya wajar lah. Masuk ke sini aja 1 bulan lebih nggak ada yang bisa ini. Kenapa? Levelnya beda. Betul. Silatnya orang mau kesurupan cuma teriak-teriak, sini nggak beda. Ketika diobatin dia masang jurus. Orang lain mah kalau kesurupan paling kojot-kojot doang. Ya maka agak pasang kuda-kuda. Pasang kuda-kuda ya nantangin, ayo keluarin silat gitu. Bisa silat begitu. Bisa silat, bisa ngaji. Itu posisi waktu Neng ketukar itu gimana dia? Maksudnya makan atau biasa kayak orang normal Neng gitu ya? Normal, makan ya kan. Cuma katanya makannya nggak kenyang-kenyang. Karena kosong mungkin ya? Ya itu ya kan. Nah mungkin balik lagi tadi ke proses. Karena saya waktu proses Neng itu masih kepikiran bengong aja, saya diam, saya nggak cerita bahwa saya tuh terbang, bahwa saya itu mengambil si Neng begini, saya nggak cerita, diam aja. Nah, yang lain-lain pada cerita, hanya ke si Neng cerita tuh, oh iya, Neng, di sana dijemput, terus terbang no katanya, suari terbang no katanya kan, terus ngambil Neng gini, terus dikejar lah, kata saya, kok cerita si Neng sama dengan yang saya alamin, ya kan?
Iya. Itu yang saya bilang, oh berarti gua ngeraga sukma kali ya. Iya, iya. Jadi ya kan kalau namanya ngeraga sukma itu kali kan. Saya juga ya ibarat kata mah baru kali itu. Jadi si Neng sendiri yang justru si Neng yang menceritakan bukan saya mah diem aja. Iya. Ketika si Neng cerita begitu baru saya yakin, oh yang saya alamin si Neng tahu. Sama. Berarti bukan hayalan gua, bukan imajinasi. Ternyata yang gua tadi alamin si Neng tahu, berarti bener itu gua tuh masuk ke alam jin gitu. Iya. Oh, gitu. Jadi disitulah ya kan prosesnya itu seperti itu. Makanya nah, bahkan sempat kata Neng ya pas acara podcast itu, dia menceritakan setelah pulih lah, maksudnya dia sempat mengadakan persekutuan antara si Dewi atau jin dengan Neng. Apakah itu betul itu Kang Camarasa? Ya, betul. Persekutuan. Ya, karena si Dewi ngerasa nyaman di tubuh si Neng kan, lama-lama nyaman. Si Neng juga akhirnya kan mereka ketika sukmanya tertukar itu mereka udah saling kenal. Iya. Ya kan antara batin ya. Batin udah connect batin. Jadi si Neng bisa manggil si Dewi gitu. Dan tahu ketika hadir si Dewi tahu. Dan si Dewi itu bisa diperintah sama Neng. Dan emang nyata kalau suruh gini karena ya emang makhluk itu jin itu si Dewi itu emang jin udah levelnya beda dia. Levelnya beda. Jadi si jin itu saking lamanya di tubuh Neng, akhirnya dia bersahabat lah dengan Neng. Bersahabat lah ya kan, bersahabat lah. Dan si Neng pun sering ngetes gitu kan. Iya. Minta ini minta itu ya. Berhubung saya ngelihat adik saya seperti itu ya, akhirnya saya ingetin, kata saya, jangan suka minta tolong ya kan pada makhluk selain Allah ya kan, apalagi itu jin, karena ketika kita minta tolong pada jin dan jin itu menolong yang menyanggupinya, suatu saat yaumil akhir kita akan dipinta pertanggungjawabannya, mana ya kan bayaran saya dulu di dunia pernah nolong kamu. Nah itu makanya banyak orang-orang yang terjerumus kayak Muja begitu. Lihat aja akhir hidupnya, lihat orang-orang yang hartanya bekas dari Muja minta ke jin, itu anak cucunya sengsara, tidak berkah ya, tidak berkah karena dia ambil. Makanya jangan kita sekali-kali meminta bantuan pada makhluk tersebut. Baik dia itu emang baik, tapi jangan. Terus kalau gimana kalau dia minta mau ngasih bantuan ke kita, silahkan, asal kita nggak minta. Iya. Kalau mau bantuan silahkan, tapi kita jangan minta. Sekali aja kita minta terjerat. Itu yang saya khawatirkan kan. Makanya udah stop Neng, kata saya. Jangan minta lagi. Kalau udah tahu ya tahu. Bahkan kalau nggak salah si Neng itu dikasih nomor loh, nomor teleponnya. Nomor telepon. Iya. Sama jin itu, sama bapaknya. Rajanya. Waduh. Ya, bapaknya si Dewi. Jin juga. Wah, suruh ngambil apa ya, emas apa di tempat itu. Emang saya tahu ketika itu emang dia emang si Dewi itu ibarat kata mah anak raja di sana. Jadi si Neng manggil si Dewi itu mungkin teleponan ya? Mungkin bisa jadi. Telepon sama jin. Ada nomornya, si Neng tahu. Ngeri juga ya. Iya. Ya kan kalau diomongin lucu sebenarnya. Kalau mungkin yang itu mau bohong, masa sih, ya terserah gitu kan, terserah, saya udah ngalamin gitu kan. Nah itu maksudnya kenapa sih itu si Neng sama Dewi itu bisa tertukar, itu sebabnya apa bisa tertukar ya? Jadi gini, kalau kita kata orang tua mah jangan kosong pikirannya, ya kan, bengong lah gitu. Gitu. Nah itulah mungkin awal mulanya si Neng itu ketika melihat tempat si Dewi lagi mandi, terus begitu lagi pulang si Dewinya begini, terus si Neng nengok, di situ dia bawa kosong, intinya kosong, ya kan, kosong, lagi terkesima, kebayang-bayang, ya kan. Jadi melihat sosok mungkin Neng itu, ya kan. Jadi disitulah sukmanya, ya kan. Ada kesempatan tertukar di situ. Dan kalau untuk proses penukaran gitu, walau alam saya juga kurang paham tuh. Seperti apa yang jelas ya itu dia. Kita jangan sampai kosong pikiran kita. Baik, mungkin
yang saya pesankan buat kita semua, termasuk saya pribadi yang pernah ya dialami sama adik saya, sehingga persekutuan, ya ada persekutuan, kan endingnya persekutuan dengan makhluk jin, dan emang itu ada seperti itu. Dan jin ketika menawarkan jasa, jangan sekali-kali kita mengiyakan, apalagi meminta. Karena ketika kita mengiyakan atau ketika kita meminta bantuan jin, maka kita udah terjerat di sana. Kita ada hutang. Jangankan jin, manusia aja kalau udah diminta bantuan biasa minta imbalan. Apalagi jin, dia nggak akan mengambil imbalannya di dalam dunia. Yang dikhawatirkan ketika kita di akhirat nanti dipinta imbalan kita, amal kita ditarik. Makanya di sana itu adalah dosa syirik, menyekutukan Allah. Ya kan, ketika kita meminta sesuatu selain kepada Allah, itu tobatnya nggak diterima. Salah satu dosa paling besar. Kenapa? Itu tadi, ketika kita meminta sesuatu pada makhluk namanya jin, amal ibadah kita habis. Kenapa? Ketika kita yaumil akhir, diambil semua digadaikan. Nah itu tadi banyak jebakan-jebakan jin itu. Khawatir ya, itu doang mungkin kita saya berpesan pada teman-teman semua, dan atau terutama buat saya pribadi. Mungkin itu apakah dari saya. Baik. Oke, alhamdulillah. Mungkin sudah cukup ya. Puaslah, udah terjawab semuanya ya. Siapa pelaku penarikan sukma Neng yang tertukar selama 40 hari? Ternyata beliaulah pelakunya. Mohon dimaaf kurang lebihnya dari saya, A.A. Pekar, untuk acara Jemaat malam ini. Jangan lupa subscribe, klik, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.